Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan, lahir maupun batin, dan juga siap untuk mengikuti pelajaran kali ini dan menyimak. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita akan memahami makna balik dan tanda-tandanya dengan tepat. Nah, selanjutnya, apa sih itu usia balik? Balik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sudah mencapai usia atau tahap kedewasaan secara fisik dan juga mental, sehingga ia sudah dianggap mampu untuk menjalankan kewajiban agama dan juga hukum. Nah, selanjutnya, mengapa sih perlu menyambut usia balik? Karena menyambut usia balik adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, terutama dalam konteks budaya, agama, dan juga perkembangan pribadi. Nah, apa sih makna balik itu? Menurut perspektif Islam, balik adalah kondisi di mana seseorang anak telah mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun hukum, dan mulai dibebani dengan kewajiban agama, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut pandangan ilmu biologi, balik merujuk pada suatu kondisi fisik dan fisiologis di mana seseorang atau organisme mencapai kematangan seksual. Biasanya diartikan sebagai masa di mana seseorang telah mencapai kematangan fisik dan juga mental. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengetahui jika kita itu sudah balik? Yang pertama, tanda-tanda balik untuk laki-laki yaitu mengalami mimpi basah atau keluarnya mani secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, tumbuhnya rambut pada kemaluan. Yang ketiga, berusia 15 tahun jika tidak ada tanda fisik lainnya. Sedangkan tanda-tanda balik dalam Islam untuk perempuan yang pertama adalah mengalami haid pertama atau menstruasi. Yang kedua, tumbuhnya rambut kemaluan. Yang ketiga, berusia 15 tahun jika belum mengalami haid atau tanda fisik lainnya. Nah, selanjutnya, tanda-tanda balik dalam ilmu biologi adalah sebagai berikut. Untuk laki-laki, yaitu pada perubahan suara yang pertama. Yang kedua, peningkatan produksi sperma. Yang ketiga, perubahan pada tubuh. Yang keempat adalah pertumbuhan tinggi badan. Nah, untuk tanda-tanda balik dalam ilmu biologi pada perempuan yang pertama mengalami haid pertama atau menstruasi sekitar umur 9 sampai 16 tahun. Yang kedua, perubahan pada payudara, yang ketiga perubahan pada tubuh. Yang keempat adalah perubahan tinggi badan. Nah, selanjutnya kewajiban yang harus dilakukan jika sudah balik ini wajib dilakukan. Yang pertama adalah melaksanakan sholat, zakat, dan juga puasa Ramadan, serta kewajiban yang lainnya. Yang kedua adalah menutup aurat. Jadi jika sudah mengalami tanda-tanda balik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang kewajiban yang harus dilakukan yang kedua adalah menutup aurat. Wajib ini hukumnya. Yang ketiga adalah menuntut ilmu. Nah, jadi seseorang ketika sudah mencapai usia balik itu diwajibkan melakukan 3 hal ini. Wajib hukumnya. Jika tidak dilakukan adalah berdosa. Yang selanjutnya adalah manfaat. Apa sih manfaat menyambut usia balik itu? Yang pertama adalah untuk persiapan fisik dan mental. Jadi kita itu menyambut usia balik untuk menyiapkan fisik dan juga mental. Kenapa? Karena belum tentu yang sudah mencapai balik itu
biasanya kaget, "Loh kenapa kok seperti ini?" Nah, itu butuh persiapan fisik dan juga mental. Yang kedua, menghindari kebingungannya proses pubertas. Jadi tidak kaget ketika kita masuk usia balik, kita itu sudah tidak kaget. Yang ketiga, manfaat ketiga itu penting dalam perencanaan kesehatan reproduksi. Jadi yang ketiga manfaatnya itu penting untuk merencanakan kesehatan reproduksi sebelum menyambut usia balik. Yang keempat adalah membantu memantau perkembangan fisik. Jadi balik adalah menjadi tanda untuk perkembangan fisik. Yang kelima adalah mengajarkan tanggung jawab. Jadi ketika kita sudah mencapai usia balik, kita itu tahu dan paham apa tanggung jawab yang harus kita lakukan, kewajiban apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti ini manfaat dari menyambut usia balik. Nah, untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Semoga pelajaran yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.